Imediktit D. Rinjani menyambut kedatangan Bening masih dengan sikap yang dingin. Walaupun sikapnya dingin, tapi terkandung kepedulian di dalam hatinya. Mbak. Bening berjalan mendekat dengan wajah berhias peluh. Memang agak heran kenapa Rama tega mengkhianati Rinjani yang cantik segar dengan perempuan yang tidak lebih baik dari Rinjani sendiri. Tapi sudahlah, Rinjani sedang tak ingin mengingat pengkhianatan yang memuakan itu. Silakan masuk. Persilakan Rinjani, tanpa segurat senyum sedikit pun sehingga membuat Bening kembali menjadi segan. Terima kasih, Mbak. Bening mengikuti langkah Rinjani menuju ke ruang tamu lalu duduk bersama di sana. Bening memperhatikan ke sekitar mengagumi tempat tinggal Rinjani saat ini. Memang jauh lebih baik daripada tinggal di rumah Rama bersama dengan keluarganya yang sangat menyebalkan. Kalau saya jadi kamu, saya akan milih buat pergi dari rumah itu dan tinggal sama ibu kamu. Apa bedanya kamu tinggal sama Mas Rama kalau kamu masih harus berjuang sendiri kayak gini? Kata Rinjani setengah menasehati. Saya nggak mau orang-orang di sekitar rumah saya memandang saya sebagai perempuan yang nggak beruntung, Mbak. Seenggaknya para tetangga tahunya saya tinggal di rumah suami dengan segala sesuatu yang terjamin, walau kenyataannya nggak kayak gitu. Jawab Bening. Setiap kali dia bicara, yang terasa adalah kegetiran. Apa aja yang belum dibeli? Masih banyak? Tinggal kain bedong, popok sama baju-bajunya, Mbak. 1 juta cukup? Akan saya cukupkan. Saya nggak akan beli banyak-banyak, beberapa kerabat ada yang mau ngasih bekas pakai anaknya. Jawab Bening dan terus menunduk tak berani saling tatap-tatapan dengan Rinjani. Tak lama Julien kembali dan baru tahu kalau Bening sudah sampai dan bahkan sudah duduk di ruang tamu. Lin! Panggil Julien yang menahan langkah hanya sampai ujung tangga saja. Sebentar ya. Pamit Rinjani dan dia beranjak untuk menghampiri suaminya. Bening tertarik untuk mencuri pandang ke arah Julien dan Bening kembali berdecak kagum. Beruntung banget jadi Mbak Rinjani. Lepas dari keparat kayak Mas Rama, lalu mendapatkan lelaki yang berkali lipat lebih baik dari segala hal. Pikir Bening. Bening mengagumi kehidupan Rinjani. Rinjani sampai pada Julien, Julien langsung menyodorkan beberapa lembar uang sejumlah yang diminta oleh Rinjani tadi. Makasih ya, Mas. Itu yang namanya Bening? Tanya Julien pelan. Iya. Dasar mantanmu itu emang bodohnya nggak ada lawan. Cibir Julien sambil tersenyum kecut. Esti, jangan keras-keras. Kalau dia nggak ngekhianatin aku, pernikahan kita ini nggak akan mungkin terjadi loh, Mas. Iya juga ya. Makanya nggak boleh julid. Kebodohan orang yang jahat ke kita itu bisa jadi jalan yang membawa kita ke kebahagiaan yang lebih sempurna. Contohnya aku ini. Benar. Itu gunanya manusia harus selalu berbaik sangka. Nah kan? Udah ya, aku nggak mau dia lama-lama di sini. Aku mau kasihin uangnya. Kata Rinjani bersiap untuk kembali menghampiri Bening. Habis itu langsung naik ke atas ya. Ke atas? Ngapain? Pikiran Rinjani ngeras lagi. Dikira Julien ingin mengajak ke dalam kamar untuk berbuat lagi. Temenin main PS. Walah kirain. Hei. Rinjani jadi malu dengan pikiran kotornya sendiri. Rinjani tak menghiraukan Julien lagi. Rinjani kembali ke ruang tamu untuk menyerahkan uang itu. Ini 1 juta, sesuai yang kamu minta. Kata Rinjani lalu menyodorkan 10 lembar uang 100 ribuan itu di atas meja ke hadapan Bening. Terima kasih banyak, Mbak. Saya terima uangnya. Ucap Bening lalu menghitung ulang uangnya. Dia tampak senang sekali, wajahnya sumringah seperti baru saja mendapatkan harta karun. Uangnya langsung belanjain. Takutnya nanti ibu mertua kamu tahu dan malah pinjam uang itu buat beli hal-hal yang gak penting. Kata Rinjani. Bening menatap Rinjani. Itu juga yang selalu saya takutkan. Kok Mbak Rin tahu betul kalau ibu suka pinjam uang buat beli hal-hal yang gak penting? Saya ini pacaran lebih dari 1 tahun sama Mas Rama. Saya cukup kenal watak keluarganya, termasuk Ibu Sri.
Jangan-jangan suka minjam uang juga ya sama Mbak Rin? Udah saya anggap sebagai sedekah aja, ceritanya emang pinjam dulu, tapi dia terus melakukannya berulang kali. Mbak Rin emang baik banget ya. Kagumi Bening. Tiada henti Bening kagum pada sosok Rinjani. Rinjani menyodorkan 1 juta sisanya ke tempat yang sama sehingga Bening malah melongo. Yang itu simpan baik-baik, buat dana darurat. Tak menunggu lama, mata Bening langsung berlinang seolah air mata sedang berdesakan di kelopak matanya. Enggak, saya nggak mau nanti ada drama kasbon lagi. Saya kasihan sama anak yang ada di dalam kandungan kamu. Kepala Bening tertunduk lagi sampai-sampai air mata menetes jelas ke atas perutnya yang membuncit. Rinjani tahu kalau Bening terharu, tapi Rinjani tak ingin ikut larut dalam suasana haru itu. Kamu cepat-cepat belanjain uangnya, saya pesankan taksi online yang akan antar kamu ke baby shop terdekat. Kata Rinjani lalu memesankan taksi online untuk Bening yang tak bisa berkata-kata lagi karena menangis. Orang yang aku hianati kenapa baik begini? Sungguh aku malu. Tapi entah bagaimana nasibku kalau nggak ada bidadari nggak bersayap ini. Lirih Bening di dalam hati. Beberapa saat tak ada obrolan dan Bening tetap menunduk tanpa menyimpan sisa uang yang ada di meja. Rinjani juga tak banyak bicara dan mempersilakan Bening untuk menikmati rasa harunya. Tidit. 10 menit kemudian taksi yang dipesan sudah sampai di depan rumah. Taksinya udah datang, maaf ya bukannya saya ngusir kamu. Tapi setelah ini saya ada urusan penting. Kata Rinjani. Bening menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Terima kasih banyak, Mbak. Saya akan bekerja dengan baik buat Mbak Rin. Saya akan mendedikasikan waktu dan tenaga saya buat Mbak Rin. Ucapnya. Ambil uangnya. Kata Rinjani. Bening pun mengambil uang itu lalu memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Sekali lagi makasih, Mbak. Iya. Bening beranjak diantar oleh Rinjani sampai ke depan pintu. Langkah Bening terasa berat tapi tak tahu apa lagi selain kata terima kasih yang bisa ia ucapkan untuk Rinjani. Setelah taksi itu pergi, barulah Rinjani menutup pintu dan beberapa saat terdiam merenung. Terima kasih, ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya pengatur rencana. Kepedihan adalah cara engkau memberikan aku kebahagiaan yang jauh lebih indah. Gumamnya penuh rasa syukur. Lin! Suara Julian berseru dari lantai 2 rumah. Barangkali Julian sudah tahu kalau tamu sudah pergi. Iya, Mas. Seru Rinjani menyahut. Sini. Pinta Julian. Iya, aku ke sana. Rinjani menurut dan pergi ke lantai 2 rumah. Julian sedang sibuk dengan konsol game favoritnya. PlayStation 5 yang biasanya menjadi teman dalam kesendiriannya sebelum ada Rinjani. Apa sih, Mas? Aku mau beres-beres, meja makan masih berantakan loh. Kata Rinjani. Sini. Julian menarik tangan Rinjani sehingga Rinjani tak bisa mengelak dan duduk di sofa bed yang nyaman itu. Ngapain? Temenin. Pinta Julian manja. Gemes banget ya, seorang pemain basket yang selalu ganas di lapangan, minta ditemenin main PS kayak gini. Kata Rinjani jadi benar-benar gemas. Dari Rabu sampai Minggu kita nggak akan ketemu, jadi manfaatin waktu libur ini dengan sebaik-baiknya. Dalih Julian. Oke deh, tapi nanti sore kamu ikut aku nonton voli ya. Gantian, aku nurutin kamu sekarang dan nanti sore kamu nurutin kemauan aku. Ya, kan kalau gini adil. Nih, main. Julian menyerahkan stick wireless controller yang satunya pada Rinjani. Aku nggak bisa, Mas. Masa nggak bisa sih? Ya nggak bisa. Mainanku waktu kecil itu cuma boneka Barbie, congklak sama masak-masakan. Sini diajarin, biar nggak gabut kalau nanti kamu sendirian di rumah. Julian mencuri kesempatan. Julian mengajak Rinjani untuk duduk di depannya di ruang di antara kedua belah pahanya sehingga itu bisa dijadikan kesempatan untuk Julian nempel-nempel terus pada Rinjani. Gak usah, Mas. Udah sini diajarin.
Julian mengunci pergerakan Rinjani dengan memegang satu stik bersama-sama dengan Rinjani. Rinjani yang mungil ada di dalam kungkungan Julian yang tinggi besar, mungkin bagi Julian biasa saja. Tapi Rinjani kembali merasakan debaran hebat itu lagi. Nah, yang sebelah ini tuh tombol navigasi, bla bla bla. Julian menjelaskannya secara detail sementara Rinjani sama sekali tidak fokus. Embusan nafas Julian membangkitkan hasrat itu lagi, tapi Rinjani merasakan miliknya masih terasa perih. Enggak jangan dulu. Masih sakit, jangan sampai hari ini keramas 3 kali. Pikirnya. Udah ngerti? Coba, ini game paling mudah yang bisa kamu coba. Kata Julian lalu mengatur permainan yang ia pilihkan untuk istrinya. Mas? Apa, Rin? Nanti aja main gamenya, aku mau beres-beres aja. Jangan pergi kemana-mana, Rin. Aku masih mau deket-deketan kayak gini, ayolah, kan gak akan tiap hari juga. Pergulatan tadi seketika seperti zat adiktif yang meracuni Julian. Nikmatnya setiap detik yang ia rasakan tadi terekam baik di dalam otaknya. Jangan dulu, Mas, masih sakit tahu. Rinjani merasakan sesuatu yang ada di balik celana Julian kembali mengeras. Sakit banget ya? Goda Julian dan tangannya kembali liar menelusup ke dalam pakaian Rinjani. Iya, masih ngilu. Akui Rinjani dan kedua tangannya kaku memegang stik itu sambil merasakan tangan Julian sudah memelintir pucuk dadanya. Sial. Kalau bagian yang itu memang membuat dag-dig-dag-ser lagi. Rinjani akan cepat terangsang jika sudah dimainkan bagian yang itu. Tipis-tipis saja, Rin. Sumpah, aku nggak mau hari ini cepat-cepat berakhir. Bisik Julian lalu melahap telinga Rinjani sehingga intensitasnya semakin kuat. Tubuh Rinjani membeku dan tak bisa mencegah sentuhan-sentuhan liar itu. Aku kecanduan tubuh kamu, desahan kamu, semuanya. Bisik Julian dan jari-jarinya berubah meremas. Rinjani bergelinjang bergerak-gerak membuat Julian semakin resah karena tak bisa menahan lagi luapan nafsu itu. Lagi? Tanya Rinjani sembari menoleh dan menunjukkan wajah inginnya. Rasa sakit hilang begitu birahinya ikut memuncak. Ya, sekali lagi. Pinta Julian lalu menaikkan baju Rinjani, melepaskannya dan melemparnya ke sembarang tempat. Ya udah deh. Ujungnya Rinjani pasrah. Tapi, ting-tong, bel rumah berbunyi lantang. Julian tak ingin peduli, tapi Rinjani takut tamu itu nyelonong masuk begitu saja. Mas, ada tamu. Kata Rinjani pada Julian yang malah asyik mencumbu Rinjani yang sudah setengah telanjang. Mas! Julian pun kesal. Baru juga tak sampai 5 menit, semua itu harus buyar karena suara bel. Gangguan seperti itu pasti akan membuat Julian sakit kepala. Ting-tong, bel terus berbunyi membuat Julian tambah sakit kepala. Rinjani memungut pakaiannya yang berserakan di lantai lalu memakainya. Sabar ya, Mas. Kata Rinjani lalu beranjak serasa lepas dari penjara nafsu Julian. Julian tak menyahut dan hanya memijit-mijit keningnya karena pening. Kalau sedang ingin bercinta, nafsunya memang tak bisa diajak bekerja sama. Rinjani memang sungguh menggoda iman. Membuat Julian tak bisa lagi jadi orang yang jaim dan sok cool. Ting-tong. Rinjani setengah berlari di anak tangga. Ya, sebentar. Serunya. Setelah meraih pintu, Rinjani mendapati Harun yang sudah menunggu dan sungguh Rinjani senang sekali dengan kedatangan Harun. Bapak! Rinjani langsung memberi salam kepada Harun. Rin, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Ayo masuk, Pak. Bapak udah sarapan belum? Rinjani langsung menggandeng tangan Harun mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Udah, Rin. Sebelum kesini Bapak makan lontong dulu. Bapak juga beliin sesuatu buat kamu. Kata Harun. Wah, apa tuh, Pak? Rinjani jadi penasaran.
Harun memang membawa sebuah kresek hitam kecil. Mereka duduk di ruang tamu. Harun mengeluarkan 2 buah permen gulali berwarna hijau dan merah yang dibentuk jadi bunga dan kupu-kupu. Itu adalah jajanan masa kecil Rinjani. Gulali! An, Bapak tahu banget kalau aku suka jajan ini, yang bentuk bunga begini. Rinjani begitu girang dibelikan permen oleh sang bapak. Begitu lihat itu, Bapak langsung ingat kamu. Udah lama Bapak nggak jajanin kamu. Makasih ya, Pak. Aku makan ah. Rinjani langsung unboxing bungkusan gulali itu dan lantas menikmatinya. Diam-diam, Julian melihat momen hangat itu dari anak tangga. Julian melihat betapa hubungan Rinjani dan Harun begitu hangat. Rinjani menjadi anak yang baik dan tegar pasti karena didikan bapaknya. Di saat Rinjani terluka, maka Harunlah orang yang paling terluka melebihi Rinjani sendiri. Julian pun melanjutkan langkahnya dan menghampiri untuk memberi salam pada Harun. Nah Julian, sapa Harun saat Julian muncul. Pak, apa kabar? Julian meraih tangan Harun dan menyalaminya. Baik, nak. Ini loh, tadi Bapak ketemu sama penjual gulali ini dan langsung ingat sama Rin. Rin seneng banget sama permen gulali ini. Kata Harun hari ini memperlakukan Rinjani seperti anak kecil. Julian melirik dan melihat Rinjani mengemut permen dan pikirannya kotor lagi. Seolah permen itu adalah dirinya yang dijilati dengan serius oleh Rinjani seperti itu. Mau? Tawarkan Rinjani sambil menyodorkan permen yang satunya pada Julian. Enggak ah, buat kamu aja. Aku mau jadi permennya aja, Rin. Yang dijilat-jilatin gitu sama kamu. Shit. Kenapa si otak gue kotor banget sepanjang pagi ini? Batin Julian bergelut. Otaknya memang masih tercemar dengan kejadian tadi pagi. Harun melihat ada tanda merah di leher menantunya. Memang tidak terlihat jelas, tapi Harun tak sengaja melihatnya, apalagi bekas cipokan Rinjani memang memiliki bentuk yang lebih lebar daripada yang Julian lakukan. Oh, kalian benar-benar saling mencintai? Bapak senang, Rin. Semoga ini akan jadi pernikahan terakhir buatmu ya, nak, harap Harun. Harun senang melihat tanda itu. Harun pikir Rinjani dan Julian memang sudah benar-benar saling menerima satu sama lain. BCT itu apa? Bapak nggak nginep di sini aja? Nggak, Rin. Lain kali aja ya. Rinjani dan Julian mengantar Harun sampai ke halaman rumah di mana mobil Harun terparkir. Julian lega mendengar jawaban Harun. Bukan apa-apa, saat ini birahi Julian sedang panas-panasnya. Bukannya tidak senang dengan kedatangan Harun, tapi Julian masih ingin menikmati waktu berdua-duaan saja dengan istrinya. Hati-hati ya, Pak. Rinjani melambaikan tangan pada Harun yang sudah siap di dalam mobil sedan tuanya. Baik-baik ya, Bapak pulang. Assalamualaikum. Pamit Harun. Waalaikumsalam. Jawab Rinjani dan Julian kompak. Rinjani terus melambaikan tangan sampai sang bapak sudah benar-benar pergi. Kerinduan sudah terbayar dan Rinjani merasa sangat tenang melihat Harun sehat walafiat. Akhirnya. Gumam Julian terlihat lega. Akhirnya apa? Tanya Rinjani lalu menoleh pada Julian. Bisa lanjutin yang tadi? Yuk, kilat aja. Ajak Julian kembali ke moda mesum. Ya ampun, Mas. Masih aja ya? Ini udah jam 1, pertandingan yang aku tunggu akan mulai jam 3 loh. Nanti kita nggak kebagian seat, gimana? Julian bete setengah mati. Julian merasa Rinjani licik karena yang bergairah hanya dirinya saja. Ya udah. Julian melengos dengan wajah kecewa. Julian benar-benar kecewa. Dia pergi menuju ke lantai 2 rumah dengan langkah yang lesu. Rinjani jadi merasa bersalah. Rinjani jadi tidak enak. Loh, kok aku nolak? Dia kan suami aku. Bisa jadi dosa kalau aku nolak keinginan dia. Tapi, aku masih ngilu-ngilu. Gimana dong? Rinjani jadi dilema. Pada akhirnya Rinjani mengalah dan pergi menyusul ke lantai 2 rumah dan tidak menemukan Julian di ruang utama.
mungkin Julian sudah masuk ke dalam kamar. Benar saja, Julian memang sedang menepi di balkon kamarnya sambil merokok. Rinjani agak kaget, kok Julian merokok? Bukannya merokok adalah pantangan semua atlet, apalagi atlet yang lari-lari seperti atlet basket. Ih, Mas, kok merokok? Itu bisa ngaruh ke kinerja paru-paru sama pernafasan kamu loh. Kau tegur Rinjani yang muncul menghampiri. Kalau lagi bete aja kok, nggak sampai sebungkus seminggu. Jawabnya agak judes. Bete kenapa sih? Rinjani mepet mendekati, padahal Rinjani tahu betul kalau Julian bete karena dirinya. Julian tak menjawab. Semua lelaki memang begitu, kalau sudah tahu kenikmatan, sekali ditolak pasti bad mood-nya menjalar kemana-mana. Mas, kok aku baru lihat, ini loh, ada bekas gigitan nyamuk di sini. Kata Rinjani girang lalu menunjuk pada bagian leher samping Julian. Di sana ada bekas hisapan Rinjani yang baru kelihatan. Julian tetap bete, tidak tertarik dengan candaan Rinjani. Sesekali menghisap lalu menghembuskan asap rokok itu ke sisi yang tidak ada Rinjaninya. Ih, kok ambekan banget sih? Emang si bete itu ya kalau hasratnya nggak dituruti? Batin Rinjani. Dia harus memutar otak dan berinisiatif. Mas, bekas cipokanku yang itu kok jelek banget ya kelihatannya? Ayo bikin lagi, yang lebih bagus. Goda Rinjani memancing. Julian tetap cuek tak menggubris. Mungkin sedang menguji seberapa besar usaha Rinjani untuk mencairkan sikapnya kembali. Mas, sana siap-siap. Katanya mau nonton. Ketus Julian. Tapi aku mau coba. Rinjani memancing, tapi tak tahu bagaimana cara mengatakannya. Mungkin sesuatu yang mesum lagi agar semangat Julian on lagi. Coba apa? Coba posisi lain. Bisik Rinjani tepat ke telinga Julian sampai harus berjinjit kaki. Barulah Julian tak tahan lagi dengan pancingan-pancingan istrinya. Posisi apa? Julian masih sok dongo dan sok cool. Posisi BST. Bisik Rinjani lagi. BST apaan? Ih, kenapa sih harus diperjelas? Kalau ada orang dengarkan malu. Julian jadi gemas. Tingkah Rinjani sudah semakin menarik atensinya. Ya udah sini bisikin. BST itu apa? Julian merendahkan tubuhnya agar Rinjani bisa berbisik lagi tanpa harus berjinjit kaki. Bercinta. Membisik tapi tegas dan kembali membangkitkan si Otong yang sempat tertidur barusan. Pipi Rinjani memerah setelah mengatakannya. Julian mematikan puntung rokoknya lalu membuangnya ke asbak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Julian menarik tangan Rinjani masuk ke dalam kamar, menutup tirai-tirai dan sudah siap untuk beraksi sekali lagi. Kilat aja ya, kan mau nonton. Pinta Rinjani begitu pasrah saat Julian melucuti satu persatu pakaiannya. Iya, nungging cepat. Perintah Julian begitu bosi. Hah? Iya. Katanya mau coba posisi lain. Rinjani menyesal sudah menantang suaminya. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin dengan cara memenuhi kebutuhan biologis Julian, maka peluang untuk menguasai seisi hati Julian akan semakin terbuka lebar. Harus siapin suplemen banyak-banyak. Bisa lembur tiap malam punya suami perkasa begini. Batin Rinjani lalu naik ke atas kasur dan duduk menunggu Julian melepaskan semua pakaian yang ada pada dirinya. Dan secepat kilat semuanya terjadi, dengan posisi berbeda seperti yang Rinjani tantang tadi. Julian menautkan miliknya pada milik istrinya lewat jalur belakang. Rinjani menahan diri agar tak sampai mengerang walau jujur saja rasanya masih sakit. Dah, enak banget ini, Rin. Racau Julian dan kedua tangannya memegang bokong istrinya agar gerakanannya konstan. Kamu enak, aku sakit. Gumamnya pelan sehingga Julian tak bisa dengar. Rinjani mengkonversikan rasa sakitnya dengan meremas kain spray sampai berantakan. Saat mereka beradu, saat bulu-bulu halus mereka saling menyapa, saat peluh mereka bercampur,
kali ini mereka mencapai puncak bersama-sama. Walau perih, Rinjani mulai menikmatinya. Rin! Berisik aja nggak apa-apa, mendesalah. Kata Julian agak menggeram saat menggenjot sekuat yang ia bisa sambil sesekali meremas Rinjani. Ya udah, lebih cepat, Mas. Ayo lebih cepat lagi. Pintanya berselang-seling dengan suara lungawan yang terdengar begitu seksi. Kali ini durasinya lebih lama dari yang pertama tadi, butuh beberapa menit sampai serbuan sperma kembali meluncur menyeruak masuk mengisi ruang di dalam rahim Rinjani. Begitulah. Dalam satu hari, Julian merasakan berbagai macam sensasi yang berbeda. Luar biasa nikmat sehingga dia puas dan bersumpah tak akan membiarkan lelaki manapun merasakan apa yang ia dapat dari Rinjani. Dia milik gue, gak akan ada lagi satupun lelaki yang boleh merasakan surga ini. Gor sudah penuh sesak, beruntung Rinjani sudah klaim tiket via online tadi jadi dia masih kebagian tempat duduk tepat di tribun bawah yang sejajar dengan lapangan. Kemunculan Julian di tribun beberapa kali disorot karena itu merupakan momen yang cukup langka. Julian memanglah salah satu pionir basket yang juga dikenal banyak khalayak. Julian Prawira ya? Boleh minta foto nggak Mas? Ya, saya juga ngefans lo sama Mas JP, boleh ya minta foto? Julian cukup kewalahan saat ada sejumlah Mahmud alias Mama Muda meminta bersuah foto dengannya. Julian tak bisa menolak, dia menerima permintaan berfoto bersama para Mahmud genit itu dan Rinjani sebal melihatnya. Merasa sudah dimiliki oleh Julian, benih-benih posesif mulai tumbuh di dalam dirinya. Sekali lagi, Mas. Kayak bebas. Julian kewalahan, belum lagi mata kamera lain dari kejauhan juga menyorotnya beberapa kali. Udah dulu ya, Bu, Mas JP-nya mau nonton, tuh pertandingannya udah mau mulai. Kata Rinjani segera mengamankan suaminya. Duh, judes banget sih mbaknya. Siapanya sih? Dan satu lagi, jangan panggil ibu dong, saya ini Mahmud, mama muda anak satu. Sahut fans itu dengan kekik. Idih! Rinjani mencebik kesal. Itu istri saya, sudah dulu ya, makasih. Kata Julian dengan bangga memperkenalkan Rinjani sebagai istrinya. Oh, istrinya? Ayo, Mas. Duduknya sebelah sana aja, di sana bapak-bapak semua, jauh dari polusi Mahmud-Mahmud yang meresahkan. Bisik Rinjani lalu mengajak Julian untuk pergi menjauh dari area tribun pertama. Julian menurut. Daripada Rinjani merajuk. Dan akhirnya mereka menemukan tempat duduk yang jauh dari jangkauan pada fans itu. Jangan judes-judes dong, senyumin aja yang kayak gitu mah. Bisik Julian. Mas Julian juga tolong jangan ramah-ramah banget ke mereka ya, sewajarnya aja. Iya, sayang. Nah itu, Mas. Mas Dimas Saputra. Cakep ya. Mood Rinjani berubah lagi saat pemain favoritnya sudah mulai beraksi di lapangan. Julian menanggapinya dengan malas. Sepanjang pertandingan, Rinjani ikut bersorak-larut bersama para supporter lain. Julian cemburu setiap kali Rinjani histeris melihat para atlet voli itu menciptakan poin dengan aksi yang memukau. Rinjani sampai bangun dari duduknya dan heboh bereuforia dengan ratusan fans heboh lainnya. Argogi! Speakernya itu loh, aku padamu, Mas Dimas Saputra! Seru Rinjani tanpa sadar. Julian tetap duduk tenang dan tak menikmati pertandingan. Dia sebal karena candunya ternyata masih ngefans pada atlet lain. 3 set pertandingan diambil oleh tim jagoan Rinjani dan pertandingan berakhir dengan cepat. Hey, JP! Wah, wara surprise atlet basket nasional nonton Liga Voli juga. Sapa atlet bernama Dimas Saputra yang ternyata kenal dengan Julian setelah pertandingan selesai. Ya, selamat ya, permainan lo nggak bagus. Julian saling memberi salam sapaan dengan atlet voli tim nasional itu. Rinjani melongo dan tak menduga kalau ternyata Julian kenal dengan beberapa pemain voli. Salah satunya dengan Dimas Saputra yang merupakan atlet kesukaannya. Loh, kok kenal?
Tanya Rinjani penuh tanya dan masih berdecak kagum. Dimas melirik ke arah Rinjani, dia tersenyum dan membuat Rinjani meleleh. Tapi itu hanya sebatas rasa kagumnya terhadap idola saja. Iyalah, Mbak. Kami kan satu kontingen saat gelaran SEA Games tahun lalu. Mas JP ini atlet timnas andalan. Sahut Dimas. Wah, oh iya ya, baru sadar kalau suamiku adalah atlet timnas yang keren abis. Gumam Rinjani penuh rasa bangga. Ini istrinya Ti? Tanya Dimas. Iya, fans berat Dimas Saputra. Jawab Julian lalu merangkul Rinjani sebagai penegasan kalau Rinjani adalah miliknya. Wah, saya merasa terhormat. Salam kenal, Mbak. Iya, salam kenal, Mas Dimas. Rinjani senang tak terkira. Ditinggal dulu ya, biasa, harus briefing dulu setelah bertanding. Pamit sang atlet. Oke. Persilakan Julian. Iya, Mas. Semangat terus ya. Ucap Rinjani begitu sumringah. Thanks, Mbak. Dimas Saputra sudah pergi kembali bergabung dengan tim. Ayo, pulang. Ajak Julian sebal. Lupa deh nggak minta foto dulu. Sesalkan Rinjani. Jangan genit. Ayo pulang. Julian merangkul Rinjani tak ingin melepaskan dan mencegah agar Rinjani kembali berpaling curi-curi pandang pada Dimas Saputra. Julian! Tak sengaja Julian berpapasan dengan seorang pria berpakaian rapi. Entah siapa itu, Rinjani pun tak tahu. Hei, Jul! Long time no more see, apa kabar? Sapa lelaki itu berjalan mendekat. Baik, San. Tapi Julian bersikap biasa saja. Diketahui, lelaki 30 tahunan itu adalah Ahsan, kakak kandung dari wanita misterius bernama Farhana. Entah kenapa Julian bersikap dingin pada Ahsan, padahal Ahsan adalah kakak dari perempuan yang ia puja selama ini. Ada rahasia apakah di antara Julian dan perasaannya yang tidak pernah terselami oleh siapapun itu? Hai, apa ini istri lo, Jul? Sawi yang gak bisa datang pas hari pernikahan kalian. Kata Ahsan. Dia begitu hangat dan cair. Iya, ini istri gue. Hai, Ahsan. Kata Ahsan lalu menyodorkan tangannya pada Rinjani. Rinjani. Tukas Rinjani lalu membalas jabatan tangan Ahsan. Ahsan menatap Rinjani dengan tatapan yang lain. Entah kenapa, tapi Ahsan seperti terbius dengan kecantikan Rinjani. Nurani yang bicara. Tersirat kesan pertama yang baik dari Ahsan terhadap Rinjani. Cara ia menatap memang agak lain, tapi Rinjani tidak menyadari itu. Cukup kaget lo ada di sini, Jul. Kirain lo fokus di basket dan gak tertarik dengan cabang olahraga lain. Kata Ahsan berbasa-basi. Rin suka voli, jadi gue temenin dia nonton. Jawab Julian tanpa melepaskan rangkulannya seolah menegaskan kalau Rinjani adalah miliknya. Oh gitu ya? Ahsan kembali menggulirkan manik matanya pada Rinjani. Iya. Sahut Rinjani. Wah, sama dong.